Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Malam ini kajian kitab Iqadhul Himam Syarah Al-Hikam akan kita lanjutkan. Pada malam hari ini akan kami bacakan penjelasan tentang syarat untuk mendapatkan upah. Ketika seseorang bekerja itu akan mendapatkan upah jika dia pertama tercatat sebagai karyawan. Kalau dia bukan karyawan, walaupun bekerja keras, rajin, sehari semalam, ia tidak akan dapat upah. Kenapa? Karena memang tidak tercatat sebagai karyawan. Begitu juga ketika kita beramal soleh, itu akan mendapat upah dari Allah kalau kita memang sudah terdaftar sebagai hambanya Allah. Arti tercatat sebagai hamba Allah itu adalah kita beriman kepada Allah. Walaupun kita rajin ibadah, rajin beramal soleh, tapi kalau tidak iman kepada Allah, maka amal soleh kita ini tidak akan ada nilainya. Ya, ibaratnya seorang pekerja, dia tidak tercatat sebagai karyawan, maka di saat yang lain dapat gajian dia tidak. Kenapa? Dia bukan karyawan. Maka di dalam Al-Quran itu hampir selalu antara kalimat alladzina amanu dengan kalimat wa amilus sholihat itu selalu beriringan, ya. Jadi antara alladzina amanu dengan kalimat wa amilus sholihat itu hampir selalu beriringan. Karena memang keduanya ini tidak boleh dipisahkan, ya. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang tidak akan ada nilainya jika dia itu tidak beriman. Nah, beriman kalau tidak diwujudkan dalam bentuk amal soleh, maka imannya juga kosong. Makanya ya, syarat kedua, setelah orang itu tercatat sebagai hamba Allah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan upah kalau dia beramal soleh. Walaupun sudah tercatat sebagai karyawan, sudah tercatat sebagai alladzina amanu, tapi dia tidak wa amilus sholihat, tidak beramal soleh, maka dia juga tidak akan dapat upah. Kenapa? Ya, dia hanya sekedar tercatat sebagai karyawan tapi tidak pernah masuk kerja. Tugas dan kewajibannya tidak dilaksanakan. Itu tidak dipecat sebagai karyawan aja harus bersyukur. Tidak usah berharap untuk digaji. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, tugasnya sebagai seorang abdi, tugasnya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, jadi pertama tercatat sebagai karyawan, artinya beriman kepada Allah sehingga sah sebagai hamba Allah. Yang kedua, wa amilus sholihat, artinya dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba atau seorang karyawan. Syarat ketiga, kerjanya harus benar, bahwa dia melakukan pekerjaan itu memang untuk perusahaannya, ya, tidak untuk yang lainnya. Kalau kemudian seorang itu, ya, dia tercatat sebagai karyawan perusahaan A, tapi setiap bekerja dia untuk perusahaan B,
maka otomatis dia tidak akan digaji oleh perusahaan A. Kenapa? Dia bekerja bukan untuk dia. Nah, artinya ketika kita beramal soleh akan dapat imbalan dari Allah jika kita melakukan amal soleh itu karena Allah. Ya. Di niatnya kita beramal soleh itu memang karena Allah, lillahi ta'ala, baru nanti oleh Allah akan diberikan imbalan. Tapi kalau kita amal solehnya bukan karena Allah, ya jangan mengharap imbalan kepada Allah. Misalkan ada orang beramal soleh tujuannya hanya mendapatkan pujian dari manusia, ya hanya itu yang dia dapatkan. Beramal soleh tujuannya hanya supaya terkenal, ya hanya itu yang dia dapatkan. Allah nggak mau ngasih imbalan, kenapa? Karena dia berbuat bukan untuk Allah, dia berbuat untuk dirinya sendiri. Kemudian syarat yang keempat, pekerjaannya itu harus benar dan diterima, ya, diterima oleh perusahaan di mana dia bekerja. Walaupun dia sudah kerja keras, tapi ternyata pekerjaannya asal-asalan, ya, tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pekerja, ya pasti tidak akan diterima. Kalau diterima aja tidak, ya mungkin dia pasti tidak akan dapat upah. Mau diterima aja tidak. Cuma kalau kemudian ternyata memang dia tidak sempurna, ya tidak sempurna, misalkan persyaratannya harus 100, ternyata dia hanya 70 atau 75, kalau toh tidak, ya diberi imbalan yang semestinya paling tidak minimal dia akan diterima. Ya. Orang beribadah kepada Allah juga begitu, ya. Jika kualitas ikhlasnya itu tidak sepenuh hati, maka Allah memberinya imbalan juga tidak sepenuhnya, hanya sekedar seukuran dengan amal solehnya. Nah, terkait dengan hal ini Syekh Ibnu Athaillah telah mengingatkan kepada kita, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. La tatlub, janganlah kalian menuntut iwadon, upah atau pengganti, ala amalin, atas perbuatan, lastalahu fa'ilan, yang kalian bukan pelakunya. Jangan kalian minta upah atas perbuatan yang kalian sendiri sebenarnya bukan pelakunya. Wong bukan pelakunya kok minta upah, jelas tidak pantas. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah secara hakikat kita ini bukan pelaku, ya. Secara hakikat kita ini bukan pelaku. Kalau tadi kita sholat, ya, yang syariatnya yang bisa dilihat mata kita sedang sholat, tapi hakikatnya kita sholat tadi itu karena dibisakan sholat oleh Allah. Seandainya tidak dibisakan sholat oleh Allah, kita juga tidak bakalan sholat. Ini yang berulang-ulang kami sampaikan, bahwa orang itu bisa beramal, syaratnya pertama harus hidup. Kalau sudah mati tidak bisa beramal. Jadi kita bisa sholat itu syaratnya kita masih hidup. Kalau sudah mati suruh sholat nggak bakalan bisa. Pertanyaannya, hidup ini miliknya siapa? Milik kita atau miliknya Allah? Jawabannya miliknya Allah. Kita ini cuma dikasih hidup oleh Allah. Kalau seandainya hidup kita ini dicabut oleh Allah, kita tidak bisa mempertahankan diri, ya. Jadi kita bisa sholat karena kita masih hidup, dan hidup itu miliknya Allah yang dipinjamkan kepada kita. Setelah hidup, kita juga harus punya ilmunya sholat, tata caranya sholat. Itu yang ngasih ilmunya siapa? Yang ngasih ilmunya juga Allah, ya. Yang ngasih ilmunya juga Allah. Terus yang ketiga, punya kekuatan untuk sholat, karena walaupun orang itu masih hidup, punya ilmunya sholat, tapi kalau pas lagi sakit, ya dia juga tidak bisa sholat. Dia bisa sholat itu karena masih sehat. Pertanyaannya, yang ngasih sehat siapa? Allah juga. Yang ngasih kekuatan untuk sholat siapa? Allah juga. Nah, kemudian yang keempat, orang bisa sholat itu syaratnya apabila memang hatinya kepingin sholat. Walaupun dia masih hidup, punya ilmunya sholat, sehat, tapi hatinya tidak pengen sholat,
ya ndak bakalan sholat. Nah, kalau toh tadi kita sholat di sini itu karena hati kita digerakkan oleh Allah untuk sholat. Nyatanya banyak yang hatinya tidak digerakkan untuk sholat. Nah, kita termasuk dipilih oleh Allah. Ya, hati kita digerakkan oleh Allah untuk sholat berjamaah. Jadi dengan demikian semuanya itu ternyata miliknya Allah. Ya, di hakikatnya kita ini bukan bisa sholat tapi dibisakan sholat oleh Allah. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, kok habis sholat terus minta upah, itu apa ya pantas? Wong semuanya modalnya dari Allah. Ya. Makanya pada pengajian yang lalu, ya pada pengajian Al-Hikam sebelumnya itu sudah kita jelaskan tidak pantas bila kita ini minta upah kepada Allah. Karena memang sesungguhnya yang ada pada diri kita ini semuanya miliknya Allah. Jadi janganlah kalian minta upah kepada Allah atas perbuatan yang sesungguhnya kalian bukan pelakunya. Karena pelaku sesungguhnya adalah Allah. Kalian hanya wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Dalangnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yakfi cukup minal jazai dari balasan laka untukmu alal amali atas perbuatan yang dinisbatkan kepadamu ankana lahu qabilan. Jika kemudian perbuatan itu diterima oleh Allah. Jadi gini, ya. Walaupun hakikatnya pelaku yang sebenarnya adalah Allah, tapi kemudian oleh Allah perbuatan tadi itu diatasnamakan kepada kita. Ya. Saya ulang ya. Walaupun hakikat pelaku yang sebenarnya adalah Allah, tapi ketika ada orang itu sholat, maka perbuatan sholat itu kemudian oleh Allah diatasnamakan si hamba. Jadi tadi itu yang sholat itu hamba Allah, bukan Allah. Ya, yang sholat isya tadi itu adalah hamba Allah. Walaupun hamba Allah sholat itu juga karena dibisakan sholat oleh Allah, tapi oleh Allah perbuatan sholat itu kemudian dinisbatkan, diatasnamakan si hamba. Nah, maka kemudian si hamba tadi kalau toh dia tidak mendapatkan upah, sekedar diterima perbuatannya, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Nah, keterangan bahwa sesungguhnya manusia itu bukan pelaku yang sebenarnya, itu didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka dan Tuhanmu yakhluqu yang menciptakan ma yasha'u apa yang mereka kehendaki, wa yakhtaru dan apa yang mereka pilih. Ya. Jadi kehendak dan pilihan itu yang menciptakan adalah Allah. Kehendak untuk sholat tadi itu yang menciptakan siapa? Allah. Kita sekedar make. Ya. Kalau dalam kajian ilmu tauhid begini. Manusia itu tidak bisa menciptakan perbuatan. Manusia itu hanya sekedar menggunakan perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Di bahasa Arabnya Allah itu khaliqul istita'ah. Allah lah yang telah menciptakan kemampuan. Sedangkan manusia hanya istiqmalul istita'ah, menggunakan kemampuan. Di penciptanya Allah, kita hanya sekedar menggunakan. Nah, saat kita menggunakan itulah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, digunakan untuk apa? Ya, kamu tak kasih hidup, tak kasih ilmu, tak kasih kesehatan, terus kamu gunakan untuk apa? Nah, jika kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, kita dapat balasan. Tapi kalau kita gunakan untuk menentang perintahnya Allah, untuk melanggar larangan Allah, ya Allah akan siksa. Di wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Di ayat yang lain Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu dan Allah khalaqakum yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun dan yang telah menciptakan apa yang kalian lakukan. Nah, di apa yang kalian lakukan itu yang menciptakan Allah. Kalian sekedar melakukan, tidak bisa menciptakan sendiri. Ya.
Kalian sekedar melakukan, tidak bisa menciptakan sendiri. Yang menciptakan adalah Allah. Di ayat yang lain lagi, ya, Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, dan kalian semua tidaklah berkehendak, illa ayyasha Allahu, kecuali jika Allah, ya, berkehendak, yaitu Allah rabbul alamin, Allah Tuhan semesta alam. Jadi termasuk kehendak itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi kalau tadi kita punya keinginan, kehendak untuk sholat berjamaah di masjid, itu yang menciptakan kehendak itu adalah Allah. Kita sekedar menggunakan. Nah, itu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hakikat atau pelaku yang sebenarnya adalah Allah. Manusia hanya sekedar memakai atau menggunakan. Kemudian di dalam hadis Nabi bersabda, kullu say'in biqada'in wa qadarin. Segala sesuatu itu terjadi berdasarkan programnya Allah. Ya, qada itu ketetapan Allah, keputusan Allah, program Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ya, istilahnya disebut dengan zaman azali. Zaman azali itu zaman di saat Allah belum menciptakan alam semesta. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta itu Allah sudah bikin program, termasuk program bikin makhluknya yang bernama manusia. Terus nanti manusia ini oleh Allah diprogram, nanti ada yang sebagian calon penghuni surga, sebagian calon penghuni neraka. Itu sudah Allah tetapkan, Pak. Ya, sudah Allah tetapkan sebelum kita diciptakan. Ya. Termasuk Allah juga telah mengatakan bahwa nanti ada manusia-manusia yang berdosa kemudian mohon ampun kepada Allah. Itu juga sudah Allah tetapkan. Maka sebelum Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah mempersiapkan dirinya dengan sifatnya yang maha pengampun. Ya. Jadi di hadis qudsi itu diterangkan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah mempersiapkan satu undang-undang bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang bertaubat. Maka nanti yang terjadi itu ya sesuai kodoknya Allah, bahwa namanya manusia itu pasti, ya, pernah berbuat dosa dan akan selalu ada yang berbuat dosa. Jangan bermimpi bahwa semua orang itu baik, tidak ada yang berbuat dosa, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Lah kalau semua orang itu tidak pernah berbuat dosa, berarti sifat maha pengampunnya Allah akan nganggur. Berarti sia-sia dong Allah mempersiapkan dirinya dengan maha pengampun. Kenapa? Kenyataannya tidak ada orang yang berbuat dosa yang kemudian mohon ampun. Jadi semua, ya, semuanya sudah Allah tetapkan berdasarkan ketetapannya di zaman azali yang diistilahkan dengan qada. Wa qadarin dan qadar. Qadar itu praktek atau pengamalan dari kodoknya Allah itu. Jadi setelah Allah menetapkan, kemudian prakteknya disebut qadar. Nah, qadarnya Allah ini juga tidak ada yang menyimpang dari kodok. Ya, qadarnya ini tidak ada yang menyimpang dari kodok. Makanya siapa yang akan jadi penduduk surga, siapa yang akan menjadi penduduk neraka sudah Allah tetapkan. Maka kemudian kita diajari oleh Nabi untuk berdoa, dan doa itu diabadikan di dalam doa kunut yang selalu kita baca saat sholat subuh. Di antaranya kalimatnya wakina birahmatika sarroma qadait. Wakina, dan jagalah kami ya Allah, birahmatika, dengan kasih sayangmu, jagalah sarroma qadait, dari buruknya keputusanmu. Maksudnya buruknya keputusanmu itu gimana? Buruk menurut kita adalah apabila ternyata kita ini oleh Allah diputuskan calon penghuni neraka. Ya, buruk menurut kita, ya. Buruk menurut kita itu apabila ternyata takdir kita itu nanti calon penghuni neraka. Maka kita mohon kepada Allah dengan kasih sayang Allah, jagalah kami dari buruknya keputusanmu.
Keputusanmu yang saya anggap buruk itu keputusanmu bila kamu menetapkan aku di dalam neraka. Nah, itu yang bisa ngubah ya hanya Allah. Ya, yang bisa ngubah qada qadar itu hanya Allah. Kita ini hanya diminta untuk berusaha dan berdoa. Ya, kalau doanya dikabul oleh Allah, ya Allah bisa aja merubah. Jadi semuanya terjadi berdasarkan qada qadarnya Allah. Kita tinggal menjalani. Dan nanti Nabi akan menjelaskan tanda-tandanya di bawah nanti ya. Hatta al-ajzu sehingga lemah, wal kaisu dan terengginas. Jadi ada orang yang perilakunya itu serba lemah, ya, serba lambat. Itu kenapa? Ya karena memang qadarnya seperti itu. Tapi ada orang yang lincah, terengginas, cekatan. Itu juga berdasarkan qadarnya Allah. Nah, ketika berdasarkan hadis tadi sifatnya masih abstrak, maka Nabi memberikan penjelasan berikut ini yang insya Allah ini akan membuat kita agak lega ya. Nabi bersabda begini, kullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing setelah Allah tetapkan dalam qada qadarnya tadi itu, kemudian oleh Allah dimudahkan untuk melakukan untuk apa dia diciptakan ya. Masing-masing oleh Allah dimudahkan untuk melakukan untuk apa dia diciptakan. Fa amma man kana min ahli sa'adah, maka adapun orang yang qada qadarnya Allah tetapkan sebagai ahli surga, fasa yuyassaru li amali ahli sa'adah, maka orang itu kemudian oleh Allah akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan ahli surga. Jadi ini mari kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kalau diri kita dalam hidup ini diberikan kemudahan beramal soleh, diberikan kemudahan untuk beribadah, itu tandanya bahwa qada qadar kita itu termasuk ahli surga. Buktinya apa? Buktinya setelah hidup di dunia ini kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk melakukan perbuatan ahli surga. Nah, sebaliknya, wa amaman kana min ahli saqawah, adapun orang yang qada qadarnya itu ditetapkan termasuk ahli neraka, ahli celaka. Ya fasayu yassaru li amali ahli saqawah, maka dalam hidupnya dia juga akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan ahli neraka. Jadi kalau ada orang selama hidupnya diajak berbuat baik enggak mau ya, diajak beriman juga menolak, walaupun setiap hari dengar ceramah, itu bisa jadi menjadi tanda bahwa memang takdirnya, qada qadarnya termasuk ahli sakawah, ahli celaka, ahli neraka. Naudzubillah min dalik. Nah, jadi sekali lagi bagi kita bersyukurlah kepada Allah bahwa kita diciptakan sebagai hamba Allah dalam bentuk manusia yang dari kecil sudah diberikan modal iman, hidup dari keluarga yang beriman, di masyarakat yang beriman. Kemudian aktivitas kesehariannya selalu berbuat amal soleh, dimudahkan untuk berbuat kebajikan. Ini menjadi tanda bahwa kita ya di qada qadarnya Allah memang termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, fa idza taqarrara hadza, ketika keyakinan yang semacam ini sudah menetap, sudah mantap ya. Fakaifa, maka bagaimana yatlubu meminta sapal abdu seorang hamba al ajro pahala atau upah ala amalin atas perbuatan laisa huwa fa'iluhu yang dia bukan pelakunya. Kalau tadi sudah saya bacakan penjelasan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Allah, kita hanya sekedar memakai atau menggunakan, maka kemudian kalau kita sudah yakin dengan yang seperti itu, apa ya terus pantas kita ini minta upah kepada Allah, wong kita ini bukan pelakunya. Wa ala takdiri nisbati ilaihi. Tapi walaupun demikian ya, walaupun kita bukan pelaku yang sebenarnya, tapi kemudian oleh Allah
perbuatan itu diatasnamakan kita, ya, diatasnamakan manusia, walaupun pelaku sesungguhnya adalah Allah, ya. Hakikatnya, ya, pelaku yang sebenarnya adalah Allah, tapi kemudian perbuatan itu dinisbatkan, diatasnamakan kepada manusia. Fal jazaa'u mutawaqifun 'alal qabuli, maka balasan atau upah itu tergantung apakah perbuatan itu diterima atau tidak. Kalau diterima oleh Allah ya pasti akan diberi balasan. Terus pertanyaannya, famin aina, lalu dari mana tadri kalian tahu hal yakunu makbulan amla, apakah perbuatan yang dinisbatkan atau diatasnamakan manusia itu diterima atau ditolak? Dan kita ini kan tidak tahu dari sekian amal soleh yang kita lakukan sejak kita balik sampai sekarang itu mana yang diterima oleh Allah, kita belum tahu. Nah, belum tahu kalau diterima kok sudah minta imbalan, apa ya pantas? Pertanyaannya begitu, ya. Wong diterima aja kita belum tahu, kok kemudian minta upah, ya. Ya kita tentunya harapan pertama itu diterima aja lah, ya, diterima aja. Kalau udah diterima baru kemudian nanti diupahi, itu pantas. Nah, kita untuk diterima aja kita belum tahu, karena kita nggak pernah dapat sertifikat kwitansi tanda penerimaan. Ya, seandainya Allah bikin kwitansi ya kita bisa tahu kan, ya. Kita habis sholat maghrib, habis sholat isya terus diberi kwitansi telah diterima sholat maghrib dari si fulan, misalkan begitu. Ya kita nggak tahu selama ini dari sekian amal soleh yang pernah kita lakukan itu mana yang sudah diterima, kita tidak tahu. Maka pesannya di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu, kebaikan itu sekecil apapun jangan ditinggalkan. Karena siapa tahu justru karena perbuatannya kita anggap kecil, remeh, ternyata diterima oleh Allah. Wa idza tafaddala 'alaika bil qabuli ala ma huwa 'alaihi minan naqsi wal khalali fa hadza yakfika fi jazaika 'alal amali. Ketika Allah telah melimpahkan karunia kepadamu dengan mau menerima, ya, perbuatan yang diatasnamakan kamu, walaupun perbuatan itu penuh kekurangan, tidak sempurna. Fahadza yakfika fi jazaika 'alal amali. Maka yang demikian ini sudah dianggap cukup sebagai balasan dari perbuatanmu. Ya. Jadi kalau kemudian kita menyadari bahwa ternyata amal soleh kita ini belum sepenuhnya benar, ikhlasnya juga belum sepenuhnya ikhlas, sebenarnya masih banyak kekurangan dan kesalahan, tapi kok ternyata Allah mau menerima, itu sudah luar biasa, ya. Berarti Allah sedang menampakkan maha jamalnya, Allah sedang menampakkan maha indahnya. Falaula jamilu satarahu lam yakun amran ahlan lil qabuli. Seandainya Allah tidak menampakkan maha indahnya, niscaya tidak ada amal yang pantas untuk diterima. Jadi kalau kita bahasakan manusia, kalau ngelihat pekerjaannya ini sebenarnya nggak pantas ini diterima, itu nggak pantas karena pekerjaannya tidak sempurna. Tapi karena baik hati, ya, bahasa kita pakai baik hati gitu ya, masa Allah baik hati. Jadi karena Allah itu sedang baik hati, maka walaupun perbuatan hambanya tidak sempurna oleh Allah diterima. Bahasanya begitu supaya bisa dipahami, ya. Jadi sebenarnya amal soleh yang diatasnamakan kita ini itu kalau dilihat masih banyak kekurangannya, banyak cacatnya. Tapi karena Allah maha baik, ya, Allah maha baik, ternyata Allah berkenan untuk menerimanya, ya. Jadi Allah menerima karena maha baiknya itu tadi, bukan karena sempurnanya amal, ya. Jadi kalau sholat kita diterima, puasa kita diterima, itu bukan karena puasanya telah sempurna, sholatnya telah sempurna, tidak. Tapi karena memang Allah maha baik, mau menerima yang tidak sempurna, ya. Jadi kalau Allah aja mau menerima yang tidak sempurna, kok kita menuntut untuk sempurna, itu ya berarti kita mau menandingi Allah. Kita kan kadang-kadang suka nuntut orang lain untuk berbuat sempurna. Nah ini berlebihan itu, ya. Allah aja berkenan menerima amal soleh dari hambanya yang tidak sempurna.
Falaula anna Allah subhanahu tafaddala ala ibadihi bil afwi wal hilmi ma qabala amalan qattu, ya. Seandainya Allah subhanahu wa taala, ya, tidak melimpahkan kepada hambanya dengan maha pengampunnya, maha sayangnya, niscaya tidak akan menerima amal sedikit pun, ya. Jadi kalau toh Allah mau menerima ibadah hambanya itu bukan karena ibadahnya sempurna, tapi karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya, sedang, bahasa kita sih baik hati. Nah, kita ya baik hati. Bahasa kita, bukan kita menyamakan Allah dengan kita, bukan, tapi bahasa kita itu yang bisa kita pahami begitu. Karena Allah sedang baik hati, maka amal kita yang tidak baik pun diterima. Ittasfiyatal a'mali kadat antakuna minal muhali, karena bersihnya amal dari kekurangan itu hampir mustahil. Hampir mustahil itu ya tidak akan pernah ada. Hampir mustahil. Yang demikian ini sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa tidak ada amal seorang hamba yang sempurna. Kalau toh diterima bukan karena sempurna, diterima karena memang Allah maha baik, mau menerima yang tidak sempurna. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, ay adhamu haqqa ta'zimih, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan yang sebenar-benarnya keagungan Allah, ya. Kita tidak bisa memuji Allah dengan yang sebenar-benarnya pujian. Pujian kita masih kurang dibanding dengan zat Allah yang memang maha terpuji. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, kalla lamma yaqdima amarah, ya. Jangan begitu, kalian manusia tidak akan bisa melaksanakan, ya, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dengan yang sebenar-benarnya. Artinya ailam yaqdil insanu ma amarahu sayyiduhu alal wajhil ladzi amarahu bihi, bahwa manusia tidak bisa memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dengan yang sebenar-benarnya, pasti ada kekurangan. Wangdur qaulahu ta'ala, dan renungkan juga firman Allah ta'ala, ulaikal ladzina nataqabbalullahu anhum ahsana ma amilu. Ulaika, mereka adalah alladzina, orang-orang, nataqabbalu, yang kami Allah menerima, anhum, dari mereka, ahsana ma amilu, perbuatan-perbuatan yang terbaik dari mereka. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayat ini kita tidak paham apa maksudnya. Tapi kalau kita sedikit ngerti bahasa Arab, qaidah ilmu nahwu, balaghah atau mantek, kita akan paham, ya. Di makna ayat tadi begini, walam yakul haqqu ta'ala nataqabbalu minhum. Di ayat tadi Allah menggunakan kalimat anhum, tidak menggunakan kalimat minhum. Padahal antara anhum dan minhum itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, artinya dari mereka. Ya, anhum ya dari mereka, minhum juga dari mereka. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi maknanya beda, Pak, anhum dan minhum itu. Ya, li annahu yaqtadi annahu kamilun. Seandainya Allah menggunakan kalimat minhum, maka yang dituntut oleh Allah adalah yang diterima itu hanya amal yang sempurna. Ya, seandainya Allah berfirmannya nataqabbalu minhum, gitu, pakai min, maka itu maknanya yang diterima oleh Allah hanya amal yang sempurna. Tapi Allah tidak pakai minhum, pakai anhum. Nah, bal atahu bi an al mufidati litajawuzi. Nah, tetapi Allah tidak menggunakan min tapi menggunakan an, itu maknanya Allah menerima karena Allah memaafkan. Ya. Jadi perbuatan itu tidak sempurna tapi oleh Allah diterima. Kenapa? Karena kekurangannya dimaafkan oleh Allah. Ini rahasianya ilmu balaghah, ilmu mantek itu begitu, Pak, ya. Jadi kalau hanya baca terjemahnya antara anhum dan minhum itu ya sama.
dari mereka, tapi ternyata maknanya beda. Jadi kalau anhum itu maknanya Allah mau menerima walaupun amal itu tidak sempurna, karena Allah memaafkan kekurangannya. Seandainya Allah berfirman minhum pakai kalimat min, maka yang diterima oleh Allah hanya yang sempurna. Kalau tidak sempurna tidak bakalan diterima. Sementara kita tidak bisa sempurna, berarti tidak ada yang diterima, kan repot. Ya. Ka'annahu seakan-akan Allah qala telah berfirman, ulaikal ladzina natajawazu anhum fi ahsani ma amilu fanataqabbalaha minhum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang kami telah mengampuni mereka dalam berbuat yang terbaik, kemudian perbuatan yang baik itu kami terima dari mereka. Jadi diterima karena Allah memaafkan kekurangannya, bukan karena amalnya telah sempurna. Walau lam yatajawaz anhum fiha ma taqabbalat minhum ma tuqbal minhum. Seandainya Allah tidak memaafkan kekurangannya, niscaya Allah tidak akan menerima amal hambanya. Walakin al-karimu la yantaqidu, tapi Allah tidak mau terikat, karena tidak ada yang bisa mengikat Allah. Bal yaqbalu kullama yu'tahu li'adimi karamihi wa ginahu. Tetapi Allah mau menerima apa saja yang diberikan hamba kepadanya, karena memang Allah itu maha agung kemuliaannya, maha kaya. Jadi sesungguhnya Allah tidak butuh kepada apa yang diberikan oleh hambanya, karena Allah maha baik. Ya, walaupun yang diberikan hambanya itu tidak berarti, tapi Allah berkenan untuk menerimanya. Inilah sekalian keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jadi kita sholat bukan karena kita bisa sholat, tapi dibisakan sholat oleh Allah, sehingga pelaku yang sebenarnya adalah Allah. Walaupun begitu, karena kebaikan Allah, perbuatan sholat tadi diatasnamakan kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika Allah berkenan menerima amal kita, ya, itu bukan karena amal kita telah sempurna, tapi karena kebaikan Allah, ya, berkenan menerima amal hambanya yang tidak sempurna. Nah, kalau kita sudah menyadari yang seperti itu, yang ada dalam diri kita tiada lain adalah hanya bersyukur. Ya, bersyukur. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.